Baik, selamat malam mahasiswa. Di pertemuan kedua ini kita bertemu lagi, kemudian kita akan membahas langsung konsep dasar sistem informasi. Maaf. Jangan lupa nanti yang presensi ataupun yang di grup itu bisa aktif. Kemudian ada di Syakat, kemudian ada di komen live streaming ya, dengan cara subscribe dulu seperti biasanya. Ya, kita langsung masuk di konsep dasar informasi. Konsep dasar sistem. Jadi pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda. Tetapi meskipun istilah sistem yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Begitu. Jadi seperti yang video sebelumnya, nek barangi satu part itu bisa digunakan, ya, tapi tidak ada keoptimalan di sana, kan gitu ya. Dan tetapi kalau bisa komplit dari part-part tersebut, maka bisa digunakan dengan optimal. Itu. Nah, ada lagi keterkaitan itu kan bisa A ke B, bisa B ke A, gitu ya. Ada lagi interaksi yang dia A B saling berinteraksi. Contoh, kalau dia posisi di awal, biasanya jika ini sebuah, kita ibaratkan mekanik ya, barang mekanik. Rantai dan gear seperti kemarin ya, supaya kita satu perumpamaan gitu. Rantai dan gear kemudian disatukan. Kemudian ada, kalau bahasa Indonesianya apa ya untuk ngayuh itu ya, kalau di bahasa Jawa namanya genjotan, di Indonesia pedal gitu ya. Nah, saat itu normal, tidak modifikasi, ya kan, itu di kayu, gear yang sini akan rantai di sini akan menarik gear dan jalan. Saat kayu hanya berhenti, maka rantai akan diam dengan gearnya, tetapi as yang di jalan berputar untuk roda, ya kan, normalnya gitu kan. Tapi kalau yang berkaitan antara B dan A dan B saling terkait, kalau zaman dulu namanya sepeda itu ada yang di torpedo, ada yang di Dultra, bosnya beda-beda ya kalau setiap desain. Ada yang sepeda apa yang fiksi gitu kan. Walaupun dia tidak di kayu, otomatis ini pun akan mendorong pedal, ya kan. Kaki diangkat tuh pedal gerak terus karena ini sudah dilas ya antara si laker dan juga asnya, kan gitu. Maka keterkaitan data itu prinsip seperti itu, gitu. Tujuannya lah yang penting. Kalau memang tujuannya itu untuk sepeda normal yang notabene digunakan mungkin untuk balap normal kan ya, untuk
harian gitu kan. Tapi kalau yang tadi dengan tujuan yang akan dicapai adalah freestyle-nya bisa, kemudian model bisa, gitu ya, karena inovasi. Jadi yang penting itu. Maka terjadi suatu sistem. Bisa juga dilaksanakan di sistem apapun. Saling keterkaitan itu gampangan itu saling terkait. Oke. Lanjut. Berdasarkan persyaratan ini, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data. Ya kan? Elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Oke, kita lompat dari yang tadi barang vehicle ya, yang kendaraan. Kita mencontohkan menjadi sebuah pabrik gitu aja ya. Menuju ke pabrik jahit, konveksi saja. Mesin zaman dulu kalau jahit konveksi itu kan, kalau boleh sebut merek namanya ada Butterfly ya. Kemudian ada lainnya yang lebih murah itu mana. Nah, tetapi prosedur yang dilaksanakan itu kan hanya dilihat dari kebiasaan orang. Oh, kayaknya tukang jahit. Kayak biasanya ini benangnya dilebokke. Yuk kayak dilebokke utang sepatu nih. Yuk tali ini kayak dipasang sekondur mengisorkan gitu ya. Tanpa ya ini pola aja sih ya. Kadang kita itu masih jarang yang namanya membaca buku panduan. Ya. Nah, buku panduan itu bisa salah satu unsur dari prosedur, yaitu prosedur penggunaan si alat. Itu jika kita masih menggunakan alat yang lama ya. Ini masih lama saja. Itu prosedurnya. Nah, alat itu tidak akan berfungsi optimal jika tidak ada unsur manusianya. Nah, gitu kan. Unsur manusia yang bagaimana sih? Unsur manusia yang mempunyai skill, ya, ada pengetahuan juga, kemudian ada inovasi di sana, ya kan? Kalau itu mungkin saya yang pakai, alat itu hanya bisa sebagai pajangan tok. Wah, asik ini saya lainnya pada punya, maka aku harus punya nih alat jahit ini. Padahal nggak berfungsi nih alat jahitnya. Nah, kalau bagi orang-orang yang tahu fungsinya, dia bisa menjahit dengan gelujur, kemudian mungkin ada yang jurus zigzag ya, metode zigzag dan lain-lain. Itu urusan di man-nya, di manusianya. Kalau itu dilakukan lebih menyeluruh, contoh bahwa alat itu ada perawatannya, ada maintenance-nya bagaimana sebelum, saat, dan sesudah penggunaan. Nantinya, jika itu alatnya tidak hanya kita yang gunakan, maka standar guna atau standar agar aman itu namanya kita bisa di SOP-kan. Bisa menggunakan banyak sih ya, SOP itu kata-kata singkatan yang banyak arti. Ada sistem operasional prosedur, standar operasional prosedur, ada juga yang standar operasional produksi. Monggo mau pakai yang mana, tapi pada prinsipnya bahwa aturan-aturan dalam memproduksi itu kita bisa buat. Itu masih kita tadi masuk di
manusia, di situ ada mesin jahit, gitu ya. Nanti bisa anulah, buat contoh lain mungkin kalau di komputer apa gitu ya, atau nanti kita akan sedikit bahas. Kemudian prosedur penggunaan bagaimana, nanti ada salah satunya dengan SOP. Kemudian ada dokumen. Nah, kalau tadi urusan jahit, dokumen itu bisa menjadi bagian penting dalam pemenuhan sebuah pesanan. Pesanan apa sih? Contoh nih, si A datang ke penjahit. Kemudian si penjahit mengukur. Setelah diukur, datanya disimpan. Termasuk di situ ada panjang, tinggi, lebar lah ya. Kemudian ada juga lingkar, juga ada kapan dia harus jadi. Kemudian ada lunas belumkah, DP belumkah, itu di dokumen. Kan gitu. Nah, data bisa juga masuk menjadi bagian di dokumen. Siapa sih orang ini, kemudian aktivitas dia apa, bahan yang digunakan pinginnya apa. Contoh kalau mau buat undangan, data, oh dia mau untuk undangan. Berarti datanya adalah bahan yang digunakan apa aja sih. Dia orangnya sumuan nggak sih, apa gerah gitu. Kalau dia gerahan supaya nyaman pakainya apa sih gitu ya. Dan elemen lain yang terorganisir dan elemen-elemen dari elemen tersebut. Contoh kalau di komputer jelas mesin komputer, prosedur penggunaan itu ada bagaimana kalau zaman dulu awal tuh bagaimana shutdown yang benar, bagaimana penggunaan laptop yang benar, bagaimana baiknya itu kalau nggak digunakan di sleep mamanya gitu ya, ataupun lainnya. Bahkan ada yang kalau dengan koneksi internet nggak usah di sleep supaya tidak ada takutnya putus di tengah jalan koneksinya. Nah, gitu. Terserah kebutuhan dari si user. Nah, elemen lain terorganisir itu contoh kalau di komputer berarti listrik. Listrik itu bagaimana kita bisa memastikan asupan listrik selalu ada. Elemen pendukungnya. Kemudian internet. Jika internetnya mati, apa sih yang bisa digunakan? HP kah atau apakah atau modem lain ataukah UPS? Kalau sinyalnya di area tersebut juga mati, karena kalau saya di kampung tuh listrik mati otomatis tower mati tuh. Ya sudah selesai mana gitu ya. Tapi kalau di kota kan masih banyak cara gitu ya. Listrik mati, maka si vendor akan menyalakan genset untuk si tower gitu kan. Nah, kita tinggal menyalakan genset untuk aktivitas yang dalam rumah. Bisa set up rumah yang zaman sekarang pakai solar dengan sistem aki, atau mau pakai genset zaman dulu yang model di starter engkol, ada juga yang udah engine start engine-nya ada auto gitu ya. Kalau belum otomatis, maka di elemen pendukung ada UPS kan untuk mengangkat awal. Kalau sudah mendukung sih bisa di auto, di mana sumber PLN dan sumber saya kok lupa, sumber si genset itu langsung berganti kan gitu. Lanjut. Berdasarkan persyaratan ini, elemen sistem di samping berhubungan satu sama lain. Jika berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, terdapat definisi nih. Yang kemarin mungkin ada juga, sekarang kita baca ulang. Ya, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Jika itu sebuah organisasi, maka unsur dari awal sampai top manajer itu kan ada tuh supaya beroperasi. Nek ono nimu manajer tok, manajer ya apa kan gitu ya.
ono nih produksi itu kapan bisa berkembang lebih kalau cuma dia berpikir produksi, ya kan? Nek ono nih pemasaran itu arek adol opo, nah gitu. Nek ono nih mung gudang itu arek gudangi opo, nah, itu sistem, nah gitu. Arek promo ono nih aku kuat promosi, kamu promosi opo, aku produksi, nah gitu ya. Produk gitu ya, nomor satu kan produk, entah jasa entah eh, barang kan gitu. Sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Kemudian yang nomor dua, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Maaf tadi saya salah baca yang atas ya, yang terpadu. Jadi kadang unsur satu ini rusak, itu bisa merusak yang lain. Contoh yang tadi saya sebutkan, produksi ini muapik, pemasarannya bingung, arah adol nanti. Ya. Tetapi saat ada top manager yang bagus, mereka bisa berkoordinasi untuk mengupayakan si pemasaran bisa lebih keluar lagi. Tujuannya itu. Nah, pemasarannya bagus, barangnya ra ono. Top manager mikir nih, waduh, barangnya ora ono, ini pemasarannya bagus. Untuk mendukung itu kita bisa memasok bagian lain, tolonglah bagian produksi, bagian gudang yang untuk bahan baku, cari bahan baku lain bisa nggak yang sesuai standar kita supaya bisa memenuhi produksi. Bisa Pak, tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah bagian produksinya kurang alat ataupun kurang personil. Oke, oke kita besok pengadaan alat, kita besok pengadaan bahan baku dan juga lokasi produksi dan juga si SDM-nya, yang gitu. Ternyata ada juga alasan lain. Enggak Pak, ini karena bahan baku udah nggak bisa. Ini bahan baku kita bahan baku terbatas. Sebentar, jika bahan baku terbatas permintaan tinggi, gini aja, kita buat sekalian barang kita adalah barang spesial. Maka kita bisa menaikkan value dari sebuah barang. Gitu ya. Mungkin bisa dengan kalimat-kalimat khusus. Contoh, kita buat saja produk kita yang terbaik, tapi kita buat yang di edisi terbatas, edisi khusus, gitu-gitu. Kan sakit tuh. Maka itulah fungsi dari keterkaitan dari sistem atas sampai sistem bawah. Lanjut. Nah, karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu komponen-komponen sistem atau elemen sistem dapat berubah berupa elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia yang kemarin saya ceritakan ya. Di mana ada software, hardware, dan man sebagai manusia. Brainware-nya namanya itu ya. Elemen-elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem. Misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat I/O dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. Itu kemarin sudah saya kasih gambaran terkait itu. Karakteristik sistem ada batas sistem. Merupakan sistem yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Nah, tadi di sebuah
pabrik, maka ada yang namanya kan divisi ya. Divisi itu bisa dia secara terkait ataupun dia bisa terpisah. Walaupun dia di dalam satu perusahaan. Ada boundariesnya nih. Ada batasannya. Yang itu. Contoh. Kalau yang ini berarti di informatika. Batasan sistem, kalau kita sering membuat sebenarnya. Ada juga yang itu memang tidak bisa, ada juga yang dibuat untuk menjadi bagian. Data tentang terkait akuntan, keuangan. Sistem keuangan berupa angka semua. Dari uang masuk, uang keluar, uang pinjam, uang sewa, uang apa, loan, dan interest, bunga, sampai lainnya. Akan tetapi sistem ini tidak terkoneksi oleh sistem, tidak terkoneksi langsung ya, harus ada jembatannya ya, terhadap sistem yang SDM. Karena data itu belum urumuni, belum berbicara. Maka ada sebuah kalimat pendukung, interpretasi pendukung yang menjelaskan. Nah, itu pembatasnya nanti ada di situ. Kalau luar sistem, lingkungan luar dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Contoh, ada suatu bank yang dia menerapkan sama-sama kita membandingkan bank aja ya, bank BUMN, BUMD lah ya, sama-sama punya pemerintah. Kalau ATM kita ketelan, ya kan, maka itu bisa menjadi keterbatasan sistem, bisa menjadi keunggulan sistem ya. Jadi dibuat. Kita hilang di kecamatan X ATM-nya ini, telan di mesin ATM kecamatan X. Maka owner kita, user, nasabah harus lapor di area tersebut, dan nanti laporannya itu akan dilanjutkan, kemungkinan bisa diambil kemudian hari karena ada petugas yang turun ke lapangan mengecek ATM dan diambil dari mesin tersebut, dikembalikan. Ya kan? Secara orang yang sibuk gitu ya, itu akan menjadi penghalang. Waduh, kok yang nunggu sih, supaya aku butuh banget ya ATM, saya butuh sekali ATM itu untuk ambil. Tapi juga ada sebuah keuntungan. Keuntungannya dari versi penggunaan bahan. Karena bahannya kan dia chip, termasuk berarti ngambil dari tambang kan. Unsur apa sih, tembaga ya kalau nggak salah ya. Atau nikel ya gitu ya. Kemudian unsur dari plastiknya, yang dia biji plastik ataupun daur ulang lah, saya nggak hafal itu. Tapi itu bisa membuat lebih irit dalam penggunaan. Gitu ya. Dan lebih ada kedekatan antara user, nasabah dengan si layanan bank. Jadi ada yang bersifat merugikan dan bersifat menguntungkan. Tapi ada juga yang dari pemerintah membuat sebuah sistem, jika hilang ATM-nya, maka bisa dibuat di bilik ATM yang pusat. Tapi nggak usah masuk di CS ya, bilik ATM pusat. Cuma kita tahu saja nomor rekening kita, kemudian KTP kita, kemudian ada sidik jari gitu ya, dan juga penggunaan
rekeningnya harus cukup untuk dipotong untuk membuat ATM baru. Itu menguntungkan juga, cepat, tapi mungkin ada hal lain yang merugikan. Maka ada leveling. Leveling siapa sih usernya, siapa segmentasi pasarnya, kan gitu kan. Begitu juga yang orang komputer nih. Kalau kamu membuat aplikasi yang mahal-mahal, segmentasimu ya orang-orang yang menggunakan aplikasi itu. Tapi kalau yang murah, kasarannya ya sidik tapi akeh. Ya udah buat yang banyak. Wah, buat yang banyak, nanti duitnya bisa sama, bisa juga lebih besar, kita nggak tahu, tergantung upaya kita. Gitu. Kemudian ada sistem kalau yang di bank itu kan auto debit ya. Auto debit itu kan bisa digunakan jika dengan bank yang sama rekeningnya. Contoh nih, mamanya kami pakai bank X, kemudian kami utang di bank Y, minta auto debit. Maka kalau nggak ada, kalau kalau bank X-nya itu ada uang nggak bisa narik, harus bank X ditransfer dulu ke bank Y baru auto debit kan. Padahal bank itu sama-sama milik pemerintah tuh, BUMN, BUMD, tapi nggak bisa mencampur. Gitu. Nah, itu memang dibatasi, ada batasan sistem. Kemudian penghubung yang tadi saya ceritakan merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Output dari satu subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung seperti tadi yang saya ceritakan. Yang gitu. Kemudian ada masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Saya nggak paham untuk yang komputer, mungkin yang dimaksud sinyal input tuh kayak, maaf, mungkin ada internet, kan? Kemudian ada Bluetooth, kemudian ada lagi inputan dari NFC itu infrared ya, infrared atau apalah itu. Gitu. Jadi ada frekuensi, mungkin juga unsur panas kayak charge, itu kan dia listrik ya. Jadi unsur itu energinya listrik. Kemudian ada lagi mungkin energi yang tadi solar gitu ya. Untuk mendukung sebuah sistem tersebut. Lanjut, karakteristik sistem yang keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Ya, jadi emisi itu kan ada. Kalau di komputer emisinya bisa HP dan komputer itu bisa namanya apa? Kalau sisa yang baru di open tuh loh. Tuh saya lupa namanya. Itu bisa itu ya. Kalau produk ya bisa sisa produk, baik dari itu sisa olahan, produk rusak, ataupun produk yang kembali, retur, kan gitu. Kalau pengolah, suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Jadi dilanjut dengan sasaran atau tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan atau tujuannya. Kalau di komputer ki bicarane 5 tambah 5 aku ketemu angka 10. Gitu kan. Ada lagi yang sangat 5 tambah 5 ketemu 10. Siapa sih yang input angka 5 pertama dan siapa sih yang input angka 5 kedua? Oh, berarti bisa ditarik dari usernya siapa yang masuk di baik username ataupun password. Ada lagi tambah. Bagaimana sih 5 tambah 5 ketemu 10, kemudian bisa ditambahkan deskripsinya. Ada lagi 5 tambah 5 ketemu sama dengan 10, ketemu deskripsinya, ketemu gambarnya. Ada tampilan gambarnya. Kan?
ada lagi 5 tambah 5 sama dengan 10, ketemu gambarnya bisa memberikan sebuah alternatif. Jadi monggo kalau besok kamu menjadi seorang pembuat aplikasi ataupun sistem, berkreatiflah, dolanan-dolanan sampai kamu menemukan sesuatu yang terbaru. Jika tidak terbaru, sesuatu yang umum tapi konsisten, gitu ya. Tingkat kesalahannya mendekati 0. Kemudian dulu pernah ada film ya, kalau nggak salah apa, yang Korea itu tentang anak muda yang Sandbox Sandbox ya dulu ya filmnya. Sandbox apa aku saya lupa. Jadi dimana dia nggawe sistem, film lama kok 2020 atau 2021 Korea, buat sistemnya bagusnya itu saat kondisi internet jelek pun dia bisa membaca sebuah gambar dari CCTV itu. Umumnya CCTV kan harus pertukaran tinggi, internet harus bagus, tapi dia bisa buat saat kondisinya jelek internetnya bisa masih membaca dengan jelas tuh si kamera. Nah, kau bisa. Jadi inovasi perbaikan itu bisa ke depan ataupun menggabungkan antara ke depan dan lampau. Nah, gitu. Contoh sistem yang sekarang-sekarang ini, sistemnya apik tapi membutuhkan komputer yang kuat. Komputer punya saya aja nggak kuat ya. Kalau sudah 3 sistem tuh hang. Nah, mungkin ada ke depan sistem yang kameranya juga bisa menghasilkan bagus, tetapi suaranya bagus, tetapi dia tidak perlu tempat atau ruang dalam penggunaan CPU-nya, RAM-nya bisa sedikit. Itu kan bagus tuh. Apalagi dia penggunaan dengan yang RAM yang gede. Gede HP, cilik kuat. Nah, itu monggo itu bisa digunakan lah. Bisa dipikirkan. Konsep dasar informasi, secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut Raymond, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambil keputusan saat ini atau mendatang. Kemarin sudah saya ceritakan, data kuwi ra ono artine nek ora dibuat ataupun dianalisis kemudian ditambah sebuah keputusan, pertanggungjawaban dengan intuisi dan lain-lain. Gitu. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh, saya mau mengadakan pengabdian dan penelitian di sebuah desa. Saya masuklah kula nuwun ke kantor desa, entah ketemunya Pak Kades, ketemu Pak Kaur, atau ketemu perangkat lain ya. Saat saya ngobrol mungkin saya sudah melihat di geografisnya itu yang dipampang di tembok. Kok update-nya 2022, sekarang 2025, mulai mikir nih. Berarti ini tidak diupdate. Oke lah, aku tanya langsung kan. Pak, apakah datanya diupdate? Oh, diupdate kok Mas sampai 2024, tetapi itu belum terpampang di tembok. Oke, maka saya bisa mengambil keputusan. Oke, saya fix mengambil desa ini sebagai objek penelitian atau pengabdian saya. Kan gitu. Ini kok datanya lengkap, aku berpikir ulang nih. Berpikir ulangnya bisa nggak jadi karena mungkin waktu yang mendesak untuk keperluan itu, atau oke lah Pak, saya masih punya banyak waktu. Mari kita kerjasama, saya ada mahasiswa yang hebat-hebat, bisa membantu aktivitas Bapak untuk pendataan ini. Ya gitu. Maka setelah data lengkap, saya akan melanjutkan di penelitian dan pengabdian yang sudah saya siapkan. Kan bisa gitu. Ini komunikasi lah. Jangan sampai mengambil keputusan dengan ego yang terlalu pribadi.
ego yang terlalu ego sektoralnya yang terlalu organisasi banget apinya, tapi coba cari jalan tengah jika hal lain memungkinkan, yang gitu ya. Tetapi masih pasti bisa lah kalau untuk sebuah hal yang baik. Sumber informasi kan data ya, data dari kenyataannya menggambarkan suatu kejadian dan kenyataannya, kesatuan nyata yuk tadi. Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf, angka, bentuk suara, sinyal, gambar, dan sebagainya. Oke, tadi saya sudah membahas ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini bisa di chat langsung WA ataupun di aplikasi Siakat ya. Karena Siakat kita udah mendukung banget tuh untuk itu. WA juga ada grup kan gitu, kita bisa kontak langsung lah di sini. Nah, konsep dasar informasi di mana ada ini siklus informasi, dasar data kemudian diproses, ya kan? Ada input data, data ditanggap, kemudian ada tindakan, ada feedback nanti ya, ada output information, penerima keputusan atau tindakan. Itu gitu modelnya. Model itu bisa dibuat seperti ini atau bisa model di fishbone kan, dari data A, B, C, kemudian ada putusan di luar yang di ujungnya bebas. Jadi mau dibuat hierarki juga bebas. Ada kok konsep dasar informasi yang dibuat hierarki. Modelnya gini ya. Ada juga yang buat di fishbone kan. Tergantung kepentingan kita dalam menggambar itu dengan tujuan yang sama. Konsep dasar informasi, adapun fungsi-fungsi informasi adalah sebagai berikut: untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi tindakan dalam proses pengambilan keputusan pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal, di mana informasi itu harus akurat, tepat waktu, dan relevan, itu berkualitas. Gitu. Akurat tetapi di tahun 2022 berarti nggak tepat nih waktunya, kita harus buat lagi dari yang baru ya. Ada lagi relevan, ada lagi yang ditambah bisa digunakan, aplikatif gitu. Di masa sekarang berarti maksudnya di gabungan antara akurat, tepat, dan relevan. Nah gitu, itu data yang berkualitas. Kemudian konsep dasar sistem informasi dalam organisasi sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Ada yang manual, ada yang computerized, ada yang digabungkan, ada juga di-endingkan dengan presentasi kan gitu. Sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Kemarin sudah saya bahas di video yang pertama, bagaimana kita bisa ada data, ada pengolahan, ada keputusan dengan resiko yang diambil pastinya kan gitu. Maka dengan data yang tepat itu akan mengurangi resiko gitu ya. Contoh nek keputusannya tepat badine 10.000, nek kurang tepat 8.000, kita badi ya. Tapi nek ora datane rasip, keputusannya rasip, karena ini merugikan gitu ya. Bahkan itu saat dijalankan pun masih bisa memungkinkan ada kerugian sebuah perusahaan karena ada sistem di luar sana yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Bisa alam, bisa juga isu yang luar biasa di luar negeri yang akhirnya dalam negeri katut gitu ya. Termasuk yang sekarang itu ada pajak ekspor impor gitu kan, banyak yang keimbas. Kalau di kampung, orang-orang kaya bagian sebelah pinggir pantai, dekat pantai, ya yang keimbas yang udang. Harganya berapa dulu,
Karena ada ekspor, yang ekspor yang harus ada biayanya maka berkurang, harganya direndah. Karena apa? Dari petani kirimnya ke pabrik, pabrik kirimnya ke, mungkin ada yang ke Eropa, mungkin ada yang ke Amerika, ada yang ke negara lain gitu ya. Kalau ada penerapan seperti itu, maka si pabrik nggak mau ambil banyak karena ngirimnya sudah sulit, biayanya gede. Sedangkan si pabrik modalnya kan jadi terbatas karena untuk memenuhi kebutuhan pajak itu. Nah, petani bingung, harganya turunkan pun ya nggak apa-apa, meneh gimana lagi, nggak apa daripada nggak kebeli gitu ya. Tapi banyak alasan lain-lain, ini hanya sepengetahuan dan sepemikiran saya aja. Mungkin ada tentang pendapat lain, boleh, bisa. Nah, lalu konsep dasar informasi, suatu lingkungan sistem informasi harus mempunyai persyaratan umum sebagai berikut. Harus diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat. Kemudian, persyaratan umum sebagai berikut. Harus diketahui oleh penerima sebagai sudah harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan pengambilan keputusan. Harus mempunyai nilai surprise, yaitu hal yang sudah diketahui hendaknya jangan diberikan. Jadi pembaruan data itu sudah termasuk di surprise tuh. Apalagi pembaruan data plus yang luar biasa yang sangat menguntungkan. Gitu ya, itu ada kesulitan luar biasa tuh. Harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Suatu keputusan tidak selalu menuntut adanya tindakan. Benar, sesuatu keputusan tidak selalu menuntut adanya tindakan. Contoh, produksi 20 bungkus kecil atau 20 kontainer atau 2 kontainer namanya itu. Keputusannya tetap jalankan sebagaimana produksi di periode sebelumnya. Kan tuh, keputusan nggak ada tindakan lebih. Jadi oke, kita kembali seperti aktivitas biasa. Itu. Sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat seperti pemrosesan informasi yang efektif, pemanajemen informasi yang efektif, keluasan, kepuasan pemakai. Tadi sudah saya sebutkan tentang adanya intuisi ya. Maka kemarin juga sudah saya sebutkan intuisi. Intuisi ini ambil resiko itu, tetapi mungkin tidak luas untuk masa sekarang. Tahan, itu bisa terjadi. Jadi prediktif, tetapi ada luasan. Karena ada budaya di sana. Contoh kalau iki api iki yo, karena bahan bakunya itu ada di lokasi desa X, maka kita mending mendirikan pabriknya di desa X. Tapi kok ora luas? Di sana masih ada budaya untuk, maaf umpamanya, tidak membuat gedung tinggi, gitu. Tidak membuat gedung yang terlalu luas umpamanya nih. Wah, luas karena kita akan berurusan dengan kampung dan itu malah merusak adat kampung. Jangan. Kita kan harus bersama menjaga dan supaya ekosistem berlanjut. Oke, kita geser aja ke desa lain. Kita ambil resiko kehidupan yang lebih luas tentang dunia, nggak apa-apa dengan adanya biaya untuk transportasi, bisa yang gitu untuk mengambil keputusannya. Nah, ada komponen input atau komponen masukan, kemudian komponen model, komponen output atau komponen keluaran, ada komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol sebagai pengendali. Ada SOP tadi, ada evaluasi, baik evaluasi yang produksinya, ada evaluasi yang si SCM-nya, ada evaluasi yang pemasarnya, kan komplit ya. Nah, kemudian kembali lagi ini ada refresher. Sistem yang dibuat untuk
perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi dalam rangka memilih, menyimpan, mengolah yang tadi ya sama. Model SIM isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus serta model matematik yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Nah, ini kalau kita lihat data dari 3, 2, nanti 1, kemudian bentuk-bentuknya gitu ya. Kegiatan pada tingkat manajemen bagaimana, tingkat pengoperasian bagaimana. Di sini ada sistem informasi manajemen, contohnya di sini ada tingkat tinggi, perencanaan strategi, ada manajemen tingkat menengah, manajemen pengawas, gitu ya, ada proses transaksi, kemudian ada keputusan dari personel operasi, kemudian ada kegiatan yang tingkat pengoperasian. Tadi yang saya sebut sebagai bentuknya hierarki gitu ya, piramid. Oke, sekian dari saya. Banyak contoh yang mungkin jenengan harus cari di luar sana. Kemudian banyak aplikasi yang mungkin saya terapkan untuk menambah ilmu mahasiswa. Kemudian dalam penyampaian pasti ada salah, saya mohon maaf. Mari kita tingkatkan ilmu lagi untuk mencapai kedewasaan dalam penggunaan sebuah ilmu. Jangan yuk merasa cukup. Mungkin ilmunya satu, yaitu tentang data. Tapi kan kita bisa mencari tuh bagaimana sih data gitu ya. Kalau contoh di kehidupan nyata, mungkin ilmunya cuma ikhlas. Bagaimana sih ikhlas yang sebenarnya? Kan nyari terus gitu ya. Sambil nyari, sambil praktek, sambil ada sebuah refleksi. Jadi ada kesempurnaan ke arah yang lebih baik lah. Kalau sebenarnya nggak ada. Itu banyak salah dari saya. Selamat malam. Semoga pertemuan ini menjadi bahan untuk saling menjadi lebih baik. Terima kasih.